Yakin bisa diminum? Yakin. Pompa itu kan cetak-cetak gitu Pak. Oh iya. Jadi sebetulnya itu boros Pak. Halo sahabat SBJ, kembali lagi kita di SBJ Expert Says. Nah, episode kali ini kita mau bahas satu hal yang penting bagi keseharian kita. Kadang kalau kita nggak ingat satu kata ini ya, kita nggak sadari ternyata kata ini penting untuk seharian kita. Kita akan coba bahas perihal air, karena air ini jadi sesuatu yang cukup langka beberapa minggu atau bulan terakhir karena musim kemarau sudah datang. Jadi langsung aja tentu saya nggak akan sendirian. Jadi saya akan ditemani dengan ada dua sahabat dari bukan dua sahabat lagi, malah dua expert yang pasti akan lebih detail mengupas mengenai air. Jadi simak terus ya sahabat SBJ. Oke, kali ini kita berkunjung ke tempat expert selanjutnya yang sangat paham, ngerti soal air. Kayak kalau kita ngomong air nih ada bahas kencang atau pelan arus airnya, terus mungkin kita ngomongin bersih atau enggak gitu ya, karena sekarang lagi cuacanya berpolusi kan, udara berpolusi, lalu kemarau, jadi mungkin kita mau tahu apakah pengaruh ya sama air kita. Nah, di Water Plus kali ini saya ditemenin dua expert. Mungkin kita langsung minta Bapak dan Ibu ini perkenalkan diri kali ya, supaya sahabat SBJ bisa dikenal. Pak, silakan Pak, diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih kalian. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Heri dari Water Plus di bagian marketing. Ya, dan hari ini saya mau sharing Pak. Sharing Pak. Ya, tapi kita sharing dengar dari expertnya nih. Jadi kadang-kadang pengetahuan kita nih dari experience aja nih Pak. Jadi kita mau tahu teknisnya dari expert itu seperti apa, supaya kita kalau mau dibilang lebih ahli, tapi expertnya udah langsung ngomong nih. Jadi itu yang kita harapkan sih Pak ya, supaya ilmunya, kalau orang sekarang bilang nggak kaleng-kaleng ilmunya gitu ya, langsung dengar dari expertnya. Thank you loh Pak Heri. Sama-sama Pak ya. Ibu silakan Bu, perkenalkan diri. Ya, halo semuanya, nama saya Sylvia. Ya, hari ini semoga ya kita bisa menjawab semua pertanyaan tentang ya masalah air di rumah. Ya, kalau airnya kotor atau kencang, seperti tadi yang bilang. Betul, iya. Ya, semoga kita kali ini bisa menjawab semua pertanyaan. Iya, thank you Pak Heri, Bu Sylvie, udah sama-sama di SBJ Expert Says. Jadi kita masuk dari customer kami, masuk dari sahabat SBJ, bertanya gitu ya. Apalagi sekarang musim kemarau nih Pak, Bu ya. Jadi biasanya masalah paling utama debit airnya kurang. Pompa udah yang bagus gitu ya, tapi kok air masih kecil gitu ya. Jadi kadang bikin kita penasaran nih, apa yang bermasalah? Pompanya yang bermasalah, sumber airnya, atau memang kita terlalu biasa langsung coba-coba. Kalau di produk lain ada bilang buat anak kok coba-coba. Nah, ini mestinya kita ngomong buat rumah kok coba-coba gitu ya. Jadi gimana ya Pak Heri ya? Mungkin bisa bantu kasih kita penjelasan mengenai mendapatkan air yang cukup buat rumah kita gimana ya Pak? Boleh dijelasin Pak, teknisnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Oke, kalian saya coba bantu untuk bisa menjelaskan. Jadi ini buat kita juga ya, untuk pertama kali untuk bisa mengetahui di rumah kita pakai pompa apa. Jadi memang kita di sini sebenarnya ada kategorinya banyak.
Kategori pompa ya Pompa banyak. beragam ya. Betul. Jadi untuk saat ini untuk kita punya produk itu di dunia pompa rumah tangga itu kita paling lengkap. Oke. Paling lengkap saat ini. Range produk Ya. paling lengkap. Dari pompa 9K sampai pompa kolam renang pun kita ada. Wah, Kita ada. jadi kalau udah ngomongin pompa kolam renang, berarti kita harusnya percaya nih produknya Water Plus nggak bakal kesulitan datengin air. Tapi dalam hal ini kita coba menyesuaikan dengan kebutuhan daripada customer, Pak. Ya, Dari customer. betul, Jadi betul. banyak memang mereka tuh datang hanya cari pompa untuk di rumah airnya seperti apa. Ya. Jadi biasanya kita akan kasih penjelasan. Jadi kira-kira rumahnya berapa tingkat. Oke. Ya, karena ini kan akan mempengaruhi kerja pompa secara maksimal. Kebutuhannya dulu. Iya, Ya, berapa tingkat, berapa Betul. kamar mandi mungkin Betul. ya. Lalu air itu akan dipakai buat apa lagi? betul sekali. Walaupun satu kamar mandi kalau bathtub juga butuh air banyak ya. Betul. Dibanding kalau shower ya. Betul, Pak. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita Ya. kenali dulu kebutuhannya gitu, Yes. gitu ya Pak. Nah kalau lagi musim kemarau Pak, tadi kan saya dengar ada pompa sumur dangkal gitu ya. Mungkin kalau sahabat SBJ tahu ada sumur dangkal, biasanya lagi ada semi ya Pak ya, semi jet ya, Betul. semi jet terus naik ke jet pump Pump, kalau nggak betul. salah. Nah itu yang kita biasa atau familiar tahu nih, mungkin sahabat SBJ juga tahunya biasanya kalau ngomongin pompa cuman pompa dangkal, semi sama jet pump gitu ya. Atau Bu Silvi bisa jelasin Bu, sebenarnya ini kita cuma tahu itu doang, apakah benar atau memang ada range produk yang karena ini lengkap sampai pompa kolam renang nih Water Plus nih. boleh bantu ini Bu di paparin lagi gitu ya, variannya sebenarnya seberapa besar ini ya? Kita sebenarnya ada beberapa macam jenis pompa sebenarnya ya. Jadi jenis pompa bisa mulai dari sesuai kebutuhan kita. Ya. Ya, jadi kita kalau misalnya perlu airnya dikit mungkin bisa pompa sumur dangkal. Ya, kita kalau misalnya perlu hisap yang lebih dalam lagi kita masuk ke semi jet atau jet pump. Ada juga satelit, namanya deep well submersible pump. Namanya satelit nih. Kita pikir mungkin satelit adanya di luar angkasa ya. Ini cukup Satelitnya ke dalam ini, Pak. Iya, ini satelitnya ke dalam ya. Ke dalam. Bumi ini. Betul. Bukan ke luar angkasa. Betul, Pak. Karena mungkin kita nggak gitu familiar ya. Biasanya kalau ngomongin butuh air yang banyak, katanya jet pump aja Bu gitu. Jet pump aja. Nah, ini ada lagi level berbeda namanya satelit. Mungkin nanti bisa dijelasin lagi nih Bu, bagaimana kita pilih yang mana gitu ya, dengan kondisi seperti apa. Betul. Karena debit air ini masalahnya pasti tadi Ibu udah bilang sesuai kebutuhan mau dipakai seperti apa. Lalu pompa ini sarana untuk mendapatkan itu ya. Dan sesuai fungsi juga. Sesuai fungsinya ya. Ada yang kita hanya butuh dorong, Oke. ada pompa booster, Oke. ada pompa celup juga yang untuk buat kolam renang atau fountain pump gitu. Ya. Jadi ya memang tadi fungsinya apa ya, kalau rumah tangga biasa kenal biasanya sampai jet pump. Ya. Tadi saya masih simpen nih yang satelit. Lalu ada lagi biasa buat kolam ada submersible ya. Atau kalau kurang debitnya dikasih booster ya. Booster ya. Betul, Oke. Mungkin kalau kita lihat isu dari air, kita sudah pakai pompa yang benar. Kadang-kadang begini ya, waktu yang tinggal di satu daerah tertentu masih sedikit, mungkin kita pakai pompa yang yang mungkin air dangkal masih bisa dapat air ya Pak ya. Bisa. Tapi begitu sudah mulai banyak penghuni,
biasanya jadi masalah tuh. Betul. Mungkin source airnya nggak cukup sehingga mesti gali lebih dalam ya. Pompa itu kita mesti bisa capai kedalaman yang lebih dalam lagi ya. Sama lagi kemarau panjang ini. Apalagi kemarau panjang. Betul. Di atas sih nggak mungkin dapat air ya. Jadi apakah sudah cukup kalau kita ngomong pompanya tepat atau ada elemen lainnya yang kita mesti perhatikan ya? Kalau saya nggak salah informasi gitu ya, beberapa sahabat SBJ bilang kita mesti lihat pemipaannya juga, katanya kalau pipanya apakah cukup gitu ya, mungkin size-nya, mungkin ketebalannya, atau mungkin kita masuk lagi ke elemen yang lebih penting orang biasa sebut tusen klep segala macam gitu ya. Ini mempengaruhi kinerja pompa atau asal pompanya Water Plus semuanya aman Pak misalnya? Bu Silvi atau Pak Heri bisa kasih penjelasan? Benar sekali sih Pak Rian, solusinya kita ada. Untuk hal-hal seperti itu kita ada. Memang itu pemipaan itu sangat penting sekali. Jadi pemipaannya juga kita harus perhatikan. Karena kan kita juga harus perhatikan jarak. Ya. Jadi performa pompa itu harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai nanti performa kita punya pompa ini berkurang karena di lapangan. Contoh, jadi pada saat pemipaan ini memang perlu jarak yang cukup sehingga si pompa ini bekerja secara maksimal. Jarak dari sumber air ke rumah lah. Ya, sama pemipaan itu juga penting sekali. Apalagi kalau misalkan di rumah itu terlalu banyak tikungan. Nah, itu kan pengaruh juga Pak. Sebenarnya di pompa ini seperti matematika juga, ada hitungannya. Ada hitungannya Pak. Ini biasanya paling nggak seneng nih waktu sekolah urusan matematika, tapi ternyata penting ya. Betul. Jadi sehingga kita punya produk ini kerjanya maksimal. Jadi memang pemipaan itu memang perlu diperhitungkan jarak ya, sehingga nanti pompa itu bisa masuk ke perumahan sesuai dengan kebutuhan dan air yang keluar itu sesuai dengan yang kita mau Pak. Ya, kadang-kadang kan butuhnya terlalu kencang atau memang pelan. Di sini kita mau coba stabil. Kuncinya stabil. Nah, kita juga ada produk-produk yang pompa ini bisa membuat rumah itu stabil. Iya, kan banyak kendala juga sekarang pompa itu kan cetak-cetek gitu Pak. Jadi sebenarnya itu boros Pak. Justru kita solusinya ada juga boros, ya? Betul Pak. Jadi kalau kita ngomongin pompa nggak cukup mengenali berapa dalam kita dapat air, tapi kalau saya coba rangkum nih, kita mesti tahu juga jarak dari si sumber air ke rumah. Betul Pak. Lalu tikungannya berapa banyak gitu ya, supaya air itu jadi nggak terlalu deres juga dan nggak terlalu pelan, tapi stabil. Nah, kalau cetak itu apa Pak? Itu masalah atau memang kita kurang tepat aja pilih produknya ya? Ya, sebenarnya itu masalah Pak. Masalah. Tapi kita di sini nggak usah khawatir, kita ada solusinya Pak. Ada solusinya. Wah, ini yang justru kita perlu tahu, ini ada solusinya. Gitu, karena kita biasanya, saya sih biasa nyalahinnya pompa ya. Sering gitu Pak, sering Pak, sering terjadi. Maksudnya, wah pompanya salah nih, entah wattnya kurang besar, atau dayanya kurang, atau terlalu rendah gitu ya. Harusnya jet pump kita pakai sumur dangkal gitu misalnya. Tapi ternyata kita harus lihat lagi. Kuncinya adalah stabil. Nah, kita kenalin masalahnya ya. Tapi bukan cuma di pompa tadi. Nah, terus habis itu kita juga melihat pompanya seperti apa gitu ya. Kalau bunyi cetak-cetak itu biasanya pengaruhnya di mana Pak ya? Jadi
yang sering terjadi di lapangan, pompanya cetak-cetak itu satu, mesin pompa kita bekerjanya itu jadi terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Terlalu cepat sehingga nanti dia punya ini kan bisa panas. Oh, oke. Dan juga kan untuk rumah tinggal itu kan jadi boros. Oh, pengaruh ke boros. Boros. Karena dia nyala Nyala lagi. Jadi cara kerja pompa itu kasihan. Oh. Nah, jadi kita ada solusinya di sini, ada pressure tank. Pressure tank. Ini satu lagi nih, saya datang ke expertnya, ternyata banyak yang saya belum ngerti. Jadi cetak-cetak itu mengakibatkan boros Ya. secara listrik ya. Dayanya jadi lebih besar gitu, karena kerja dia mungkin lebih cepat kerja. Betul. Lebih mudah panas. Selain boros juga mungkin pompanya jadi cepat rusak gitu ya Pak. Betul. Oke. Si pressure tank ini baru nih. Tapi sebelum masuk pressure tank, saya mau tanya, kalau cetak-cetak itu apakah ada indikasi terjadi karena adanya kebocoran, ataukah mungkin apakah debit air yang diambil berkurang sehingga katanya ada istilah ngempos ya. Ngempos ya. Ngempos. Gimana tuh Pak? Ya, jadi yang sering terjadi di lapangan itu Pak, indikasinya satu memang benar sekali Pak. Kebocoran itu salah satunya. Kebocoran ya? Penyebabnya itu ada. Oh. Jadi kebocoran itu bisa menjadi salah satu penyebab. Kedua juga jarak Pak. Jaraknya kalau yang tadi saya bilang terlalu dekat. Jauh atau terlalu dekat? Iya, sehingga dia akan feedback. Oh, justru jadi terlalu dekat ya? Ya, makanya ini kan kita harus benar-benar menyesuaikan jarak sehingga pompanya itu bisa kerja maksimal. Dan yang paling terjadi di lapangan itu ya kebocoran sekarang. Kebocoran ya? Ya, karena kan kalau kebocoran itu kan kita di rumah ya, kita cari pipa yang biasanya kan ditanam tuh Pak. Oh, iya betul. Ya kan, kita mencari kebocoran air yang di pipa itu agak kesulitan. Biasanya pihak rumah juga agak sedikit nggak mau repot ya Pak untuk bongkar pipa segala macam. Jadi ya kita ada solusinya yang tanpa bongkar. Ya, kita coba pakai satu pressure tank. Pakai pressure tank Ya, gitu untuk ya. nampung sehingga nanti pompa kita bisa bekerja secara maksimal dan juga untuk menghemat listrik juga Pak. Oke. Menghemat listrik itu solusinya kita sudah ada dan rata-rata sih mereka cukup puas sih Pak. Jadi menggunakan Terbantu. pressure tank itu Ya. Otomatis pompa nggak cetak-cetak terus. Betul. Gitu ya. Betul Pak. Tapi tetap kebocoran itu kita mesti temukan Pak ya. Harusnya begitu Pak. Paling nggak ini satu solusi yang membantu di awal. Yes. Sebelum kita nemuin kebocoran, kita atasin sehingga listrik nggak jebol dulu nih Betul Pak. ya. Betul sekali. Habis pressure tank baru kita cari titik kebocorannya. Gitu. Betul sekali. Oke. Bu Selvi, kalau dari pressure tank ini, apakah ada variasinya atau untuk semua besaran rumah sama ya Bu ya? Pressure tank tentu ada variasinya sebenarnya. Kita sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan juga ya? Ada yang kecil banget, mulai dari 2 liter, 3 liter yang kita nyatu sama produk. Oh. Ada sampai 19 liter. Kita sebenarnya ada sampai 200 liter juga. Sampai 200 liter? Ada. Gitu. Ternyata saya sedikit kelirin nih. Ternyata si pressure tank itu udah ada di pompa yang biasa kita pakai ya. Benar. Tapi memang kapasitasnya lebih kecil gitu ya. Oke. 200 liter berarti sama kayak punya toren ya. Oh. Iya, sama kayak toren. Cuman ini dia dalamnya ada membrane yang bisa bantu kita stabilisir tekanan air. Oh, jadi ada membran membantu menstabilkan tekanan air. Iya. Makanya tadi saya ingat tuh, biasanya rumah kalau masih dikit penghuninya, airnya sih nggak ada masalah, begitu
kiri kanan udah pada mumi lagi, semua air lagi kecil, tekanan berarti turun ya. Tekanan turun kalau kita pakai pressure tank jadi naik lebih stabil gitu ya. Betul. Oke. Dan kita juga bisa lihat kalau misalnya pemakaian dikit, itu kalau kita ada pressure tank, itu otomatis pompanya nggak nyala atau mati. Oh gitu? Iya, dia bisa kontrol. Jadi makin besar pressure tank kita, makin hemat sebenarnya. Makin besar pressure tanknya makin hemat. Oh, tapi bagaimana Bu nentuin yang size mana yang cocok untuk rumah kita? Apakah berdasarkan jumlah kamar mandi atau jumlah orang ya pemakainya gitu ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya perlu? yang kita perlu. Ya, Oke. dua-duanya kita perlu tahu jumlah orang sama jumlah titik air di rumah. Jadi kalau misalnya jumlah orangnya dikit, kita nggak usah hitung semua titik air. Jadi nggak usah mahal-mahal beli tangki yang gede, Besar ya, besar. yang pakai dikit. Iya. Jadi bisa juga nanti hemat dari situ kan. Oke. Oh, ternyata nggak perlu juga kita. Kadang ada istilahnya makin besar makin bagus, ternyata nggak juga ya. Kita sesuaikan dengan Ya, sesuai kebutuhan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, lihat berapa orang yang menggunakan air yang Ya. dibutuhkan, lalu berapa titik kamar mandi yang digunakan, gitu Betul. ya. Oke. Sepertinya kok jadi pompa itu lebih vital daripada kerannya ya, karena kita pikir kan, airnya bagus kalau kerannya bagus, ternyata nggak dari situ ya. Kita mesti Betul. lihat ke sumbernya lagi. Sumbernya ya. Ternyata pompa lah yang datengin air kita jadi lebih stabil. Kadang suka ada juga yang nyalahin nih kerannya nih nggak bener nih, airnya kecil gitu ya. Ya, benar Pak. Ternyata bukan dari situ ya. Betul. Nah, tapi saya sempat berpikir si satelit ini, pompa satelit yang tadi disinggung itu menjadi jawaban atas kebutuhan air. Ternyata tidak juga ya, jadi kita harus sesuaikan. Yes. Nah, kalau boleh saya tanya sedikit, pompa satelit ini cara kerjanya apakah sama atau berbeda dengan pompa lainnya? Tadi kita tahu pressure tank punya cara yang berbeda ya, karena ada membran sehingga tekanan air di dalam membran itu yang di dalam pressure tank itu yang distabilkan oleh membran-membran yang ada ya. Kalau satelit seperti apa pompa satelit cara kerjanya? Bapak atau Ibu bisa jelasin? Oke, mungkin saya coba jelasin sedikit. Ya, gimana Pak Heri? Untuk pompa satelit ini memang sebenarnya lagi tren Pak. Oh, lagi tren Ya, ya. jadi memang kategori di pompa itu kan kita ada yang tadi di awal kita sebut pompa dangkal, Dangkal ya. terus semi jet, Jet, sama jet pump. jet Pak. Nah, satelit ini termasuk di jet pump Pak, di atas jet pump. Oh, jadi boleh dibilang lebih powerful dari jet pump nih. Ya, di atas jet pump. Oke. Secara fungsi kerjanya itu sama. Kerjanya sama. Dia hisap, Oke. dia hisap, ya langsung dia supply ke titik-titik rumah, Oke. titik-titik keran air ya. Ya. Jadi bedanya itu memang dari jet pump itu memang ada kedalaman tertentu. Ya. Mungkin di kita punya satelit lebih dalam lagi Pak. Jadi kalau bicara kemarau, otomatis kan air turun. Oh, Kering. makanya di permukaan nggak dapat air. Nggak dapat. Oke. Ya, jadi memang sih untuk kelas-kelas daerah tertentu memang jet pump itu istilahnya terbatas Pak. Tapi kalau kita punya satelit ini kita ada yang lebih dalam lagi sehingga kebutuhan air itu bisa terpenuhi. Oh, jadi pompa satelit ini bantu kita dapetin air di titik yang lebih dalam. Yes. Oh, oke. Secara kerjanya sama. Secara kerja sama. Air dihisap, lalu supply ke titik air yang kita mau. Betul. Apakah tetap bisa dikombinasikan dengan pressure tank tadi atau memang cukup dengan pompa satelit?
Kalau untuk pressure tank ini kan dengan kondisi berbeda, Pak. Oh, kondisi yang lain ya? Jadi kalau bicara satelit ini kan bicara hisap kedalaman air untuk bisa supply. Oh iya iya. Kalau yang tadi kita bicara yang untuk pressure tank itu mencari solusi untuk kebocoran, ya kan, sehingga kita udah ada pressure tank untuk bisa membuat pompa itu kerja secara maksimal dan lebih hemat. Jadi kalau kita bermasalah di debit airnya, berarti kita pilih jet pump atau pompa satelit, sehingga kita dapat sumber air lebih dalam lagi gitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita ngomong pressure tank adalah kita ngomong stabil supply-nya ya Pak. Jadi supply airnya sudah ada, ini menstabilkan. Mungkin karena bocor jadinya pelan gitu ya, atau karena tadi dekat ya Pak ya, dekat itu juga bermasalah ternyata ya dari titik ke supply air. Jadi bisa juga dari satelit ini kan supply ke dalam, jadi mereka mungkin juga bisa ada kebocoran di situ. Nah, ini juga kita bisa pakai pressure tank. Kita pakai pressure tank. Tapi kalau isu itu tidak ada, ya cukup satelit. Betul. Ya. Jadi memang kita mesti perhatiin nih kebutuhannya seperti apa, karena kalau semua dipakein nanti konsumsi energinya juga jadi makin banyak nih Pak. Betul Pak, betul sekali. Jadi nggak memecahkan masalah ya. Karena makanya cetek tadi harusnya lebih hemat, karena kita pakai semuanya jadi nggak hemat ya. Jadi sesuai kebutuhan. Betul, makanya dari awal kita tanya dulu Pak, kebutuhannya apa, nanti bisa sesuaikan dengan produk-produk kita yang rate-nya kan cukup banyak. Sehingga ini produk kita itu bisa membantu, bisa menjadi solusi buat rumah mereka. Oh, ada satu lagi pertanyaan yang kadang-kadang masih ada yang anggap perlu atau tidak perlu nih. Saya ingat tadi ngomongin berapa banyak kamar mandi, kita mungkin juga lihat rumah itu sekarang bukan cuma 1-2 lantai lagi nih ya. Sudah ada rumah dengan 3 lantai mulai tren. Lalu kalau kita ngomong ruko aja bisa sampai 4-5 lantai. Sekarang kalau dulu ruko cuma 3 lantai. Nah, ini waktu ngomongin, kita sudah pakai pompa yang tepat sehingga debit air terpenuhi. Apakah nanti kita punya masalah ya dengan membuat air itu keluarnya, kalau boleh dibilang stabil sama kencengnya gitu ya? Atau kita perlu alat pembantu lagi supaya, karena biasanya saya sering dengar tuh gak usah boros-boros pasang pompa lagi, nanti gravitasi juga bantu turun. Jadi air katanya dibiarin aja naik ke atas pakai toren atau tangki air ya, lalu dari situ biarin aja turun, ntar juga ngalir kemana-mana. Tapi kenyataannya rasanya keluarnya jadi nggak sama ya. Betul. Kalau kita punya masalah itu, apa yang mesti kita lakukan ya Bu? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau distribusi air di dalam satu rumah, ya sebaiknya kita ada pompa yang bisa mendorong. Ya, kalau kita mau step up lagi, kita bisa pakai kayak misalnya multi-stage pompa yang untuk dorong ada inverter. Jadi kita buka 1 keran, 2 keran, 3 keran itu tekanannya sama. Keluarnya sama. Gitu. Jadi paling bagus sih kita ada pompa booster, terus ada juga pressure tank. Tadi pompa booster ya. Jadi tadi kata-katanya paling tepat tuh, ngomongin distribusi ya, berarti tadi masalah dari sumber air pilihnya, lalu stabilkan kanan ya, lalu sekarang distribusi air. Jadi pompa booster itu mendistribusi air sehingga keluarnya sama. Keluarnya lebih kencang malah ya. Iya, soalnya kalau misalnya tanpa pompa booster ini kita hanya mengandalkan ini gravitasi ya, kita tahu yang lantai atas mungkin kecil, paling kencang lantai bawah kan. Karena turunnya kan bawah, gravitasi.
Jadi orang kalau pakai kran juga tidak nyaman. Betul. Ya, atau misalnya saya mandi, ada keluarga mandi juga, itu airnya berbarengan ya. Nggak kebagian. nggak kebagian, kalah. Isi gedor-gedor dulu Pak, siapa yang di atas mandi lebih gitu. kecil ya. Iya, disedot. Mesti sulit dulu Pak. Betul. Siapa duluan yang mandi? Ya, Booster itu berarti dorong. Berarti bukan hisap ya, beda Ya. ya. Dan dia mendorong air Betul. yang sudah ada Betul. sehingga terdistribusi kencang di level atas maupun bawah. Gitu ya. Oke. Tadi disebut berarti ini kombinasi berarti. Tadi Bu Silvi ada sebut juga lebih baik juga setelah booster ada pressure tank itu lebih baik juga ya supaya tekanannya stabil. Berarti kalau tanpa pressure tank itu yang bawah bisa makin kencang gitu ya? Bisa dikatakan demikian nggak ya? Tidak. Enggak juga. Sebenarnya tidak juga. Oh, tidak juga. Tidak Ya? juga. Oke. Yang di bawah lebih. Kalau pressure tank dia hanya jaga pompa, sama dia jaga sebenarnya tekanan air. Tekanan air. Kalau misalnya tekanannya turun sedikit aja, pompanya nggak langsung reaksi. Seperti itu. mungkin ini salah satu boosternya Pak. Nah, Ini adalah booster. Pompa booster. Ya, Oke. ini pendorong. Pendorong ya. Jadi dari air yang didapat di bawah Yes. ditaruh di toren atau Ya, tangki tangki air. lalu nanti distribusikan lewat booster ini. Yes, Gitu. untuk tingkat ya seperti mungkin 3 lantai, 4 lantai yang istilahnya distribusi yang tadi Bu Silvi bilang bisa merata. Bisa merata. Iya. Berarti ada variannya lagi juga ya, Ya. sesuai dengan kebutuhan ya. Betul. Jadi tadi yang di awal varian juga sudah sampaikan tadi kan apakah perlu yang namanya jumlah orang, ya kan, terus kamar mandinya berapa. Jadi memang kita sebelum memilih pompa, ya memang kita harus tahu dulu itu supaya nanti penghuninya juga dapat airnya itu semuanya kebagian. Saya pikir berarti ini adalah satu sistem berarti Pak ya. Ya, betul. Kita nggak bisa ngomong satu-satu ya. Betul, betul. Mesti digabung semua Yes. jadi satu sistem baru berhasil gitu boleh dibilang ya. Kalau kita tahu biasanya itu kita pikir pompa di awal aja tuh yang ngambil dari air. Udah cukup itu asal ya Pak ya. itu aja bagus katanya udah aman gitu. Ya. Ternyata enggak. Nah Bu, kita kan bahas sistem tadi ya. Jadi kalau sistem ini apa ya, kira-kira apa yang diperlukan supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik? Jadi air dari disedot istilahnya sampai dikeluarin semuanya bagus, excellent lah kalau kita bilang ya. Apa yang dibutuhin Bu? Ya, salah satu faktor yang paling penting tentunya kita harus tahu kualitas produknya bagaimana. Kualitas produknya ya. Detail produknya. Oke. Iya. Kalau misalnya di kami di Motor Plus, ya kalau produk kami sebenarnya ya memiliki tegangan rendah. Tegangan rendah. Ya, tegangan rendah ini artinya kan kita kalau misalnya di tegangan kita belum tentu stabil. Jadi semua rumah sebenarnya kita nggak selalu 220 volt. Oh, oke. Ya, kan kadang-kadang ada yang turun, ada yang Betul. ini. Jadi produk kita sebenarnya di 170 volt, 120 watt udah bisa nyala. Oke. Jadi tidak ada masalah kalau kadang-kadang tegangan turun gitu ya. Iya. Oke. Soalnya kalau misalnya itu kan dia pengaruh ke lifetime produk juga. Oh Misalnya, iya, jadi cepat rusak katanya kalau Betul. kalau tegangan kuat, turun ya. Iya. Oke. Produknya nggak kuat. Ya. Dan kedua, kita motor kita 100% lilitannya tembaga. Lilitannya tembaga. Ya, itu penting soalnya motor yang dibuat dengan lilitan tembaga murni itu membuat motor lebih tahan lama dan menghasilkan performa yang lebih baik. Terus kita bisa bilang mungkin lebih hemat listrik juga ya. Betul, bisa soalnya lebih dia nggak hemat. overheating. Oh Ya, iya. dia kalau tembaga konduktornya lebih bagus. Oke.
Jadi lilitan tembaga yang Yes. 100% ini bikin pompa nggak cepet panas. Jadi akhirnya hemat energi gitu ya. Betul, Pak. Tagihan listrik murah. Aman, Pak. Aman. Ya? Aman. Dan tahan lama, Dan nggak usah tahan lama. ganti. Iya. Iya. Oke, Ya. oke. Ketiga juga pompa kita mampu beroperasi selama 24 jam. 24 jam. Iya. Non-stop nih. Non-stop. Nggak pakai tidur siang atau Nggak ada istirahat apa break nggak ada lunch. break. Nggak ada, Pak. Gaspol, 24 Pak. jam non-stop Gaspol. 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 Iya. Oke. Dan mungkin salah satu ini faktor yang paling penting itu garansi. Betul, Garansi, ya. garansi, Jadi Pak. kalau Garansi. kita beli produk kan kita nggak mau pusing ya. Iya. Iya. Jadi di Water Plus, produk-produk Water Plus pompanya itu kita bergaransi motornya selama 3 tahun. Garansi motornya 3 tahun. Iya. Wah, panjang ya. Lumayan, Pak. Lumayan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu nih ya produk kita itu kadang-kadang kan ya mungkin karena tadi nggak didukung sama fitur-fitur tadi, jadi beberapa produk lain mungkin jadi cepet rusak. Udah gitu nggak ada garansi, waduh. Jadi rugi ya kita ya. Jadi kalau sahabat SPJ dia perhatiin, kita bisa lihat bahwa fiturnya ini pada akhirnya bikin kita hemat dalam membangun sistem boleh dibilang sistem pengairan di rumah jadinya ya. Pompa air ya. Dan sistem air dari mulai disedot sampai keluar di keran semuanya bisa baik. Tagihan listrik nggak mahal, Hemat. terus nggak tenang karena produknya awet, gitu kan? Dan bergaransi. Jadi nggak tenang deh, ada garansi, produknya awet, 24 jam dia non-stop lagi Iya. ya. Oke. Ada, saya dengar tadi ngomongin sistem Water Plus punya satu demo yang bisa kita lihat ya. Mungkin Yes. setelah ini kita langsung nih ya. Boleh, Pak. Mau ngintip, jadi sahabat SPJ ikutin ya. Habis ini kita mau lihat produk demo sistem pengairan ya, untuk di rumah sehingga nanti kebayang nih. Oh, ternyata dari sumber air sampai keluar air ini semua bisa dibuat satu sistem yang baik. Bahkan bocorannya satu lagi bisa langsung diminum. Benar, Pak. Wah, jadi yakin bisa diminum. Yakin. Jadi sistem air bukan hanya sekedar supply air doang, tapi kan kita juga harus lihat kualitas air yang kita pakai. Ya, itu kualitas air. Misalnya kan kita biasanya sedot air dari tanah. Ya, dari tanah kan biasanya ada bakteri, ada virus, ada zat-zat yang sebenarnya nggak bagus buat kita. Ya, jadi kita ada salah satu sistem buat nyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan. Ya, bahkan sampai bisa diminum. Jadi kalau misalnya mau lihat, kita ada sistemnya, kita bisa lihat. Kayaknya sih lebih baik kita lihat langsung ya. Boleh, Kalau Pak. enggak, masih nggak yakin nih. Iya. Siap. Nah, sekarang kita sudah ada di tempat demo milik Water Plus. Jadi, ini sistem yang tadi kita bahas. Kita mulai dari sumber air, dihisap oleh pompa booster menuju ke bagian filter FRP. Tapi, sebelum sampai ke filter FRP, semua tekanan air distabilkan dengan pressure tank. Tujuannya, untuk menghindari aliran air yang terlalu keras ataupun terlalu pelan. Selain itu juga menghindari timbulnya suara cetek-cetek. Tujuan filter FRP itu pastinya secara maksimal membersihkan air keruh dan kotor, serta menghilangkan bau besi atau bau kaporit. Di zaman modern ini di mana polusi lagi tinggi-tingginya, terutama yang tinggal di daerah perkotaan atau daerah yang banyak pabrik, filter FRP merupakan solusi yang menjadi kebutuhan penting yang sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Selanjutnya, air diteruskan ke penyaringan kedua, yaitu ultrafilter. Ultrafilter ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Ultrafilter ini menggunakan teknologi membran yang mampu menyaring bakteri hingga 0,01 mikron. Kemampuan ultrafilter ini juga terbukti bisa membunuh 95% virus dan bakteri.
Melengkapi itu, Water Plus juga punya filter vitamin C. Filter ini menambahkan kandungan vitamin C dalam air sehingga akan membuat kulit semakin sehat. Selanjutnya, kita bisa alirkan air ke filter RO atau reverse osmosis. Filter ini ada bentuk undersink dan juga bentuk dispenser. Jadi, air yang sudah bersih bisa dialirkan lewat keran, masuk ke toren, bahkan hingga diminum. Dengan semua sistem ini, saya jadi yakin kalau air keran bisa langsung diminum. Kalau sahabat SBJ gimana? Oke, sahabat SBJ, hari ini kita dapat insight yang cukup padat dan menarik mengenai sistem air dari Water Plus. Jadi thank you Bu Silvi, Pak Heri. Sama-sama Pak Rian. Diizinkan untuk mengetahui sistem air yang bukan cuman ngomongin dari sumber air sampai ke distribusi, bahkan hari ini kita bisa buktiin sampai bisa diminum. Jadi buat sahabat SBJ kalau masih penasaran, mau tanya-tanya, masih bingung, masih mau detail lagi, boleh WhatsApp aja ke SBJ atau boleh langsung follow IG kita, Facebook kita, TikTok kita, dan mungkin kalau seneng nonton YouTube boleh juga follow YouTube kita. Nanti semuanya ada di situ lengkap. Kalau memang masih ingin komen, silakan komen di sosmed kita supaya kita tahu apa yang jadi masalah sahabat SBJ yang belum punya solusi. Nanti kita akan bantu temukan solusinya. Nantikan lagi Expert C selanjutnya bersama expert-expert yang